Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam program Rumah Doa, Selasa 14 Juli 2026. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 12. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus agar kami memahami kehendak Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 12. Nasihat supaya hidup kudus. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Sahabat Rumah Doa yang dikasihi Tuhan, setiap keluarga tentu menginginkan rumah yang penuh damai, saling menghormati, dan dipenuhi sukacita. Namun, keadaan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Keharmonisan keluarga dibangun melalui sikap setiap anggota keluarga setiap hari. Kata-kata yang lembut, kesediaan untuk saling menghargai, kemauan bekerja dengan sungguh-sungguh, serta kesetiaan menjalankan tanggung jawab merupakan hal-hal sederhana yang membuat sebuah keluarga tetap kuat. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasihati jemaat di Tesalonika agar mereka terus hidup
semakin berkenan kepada Allah. Mereka diminta hidup dalam kekudusan, saling mengasihi, hidup tenang, mengurus pekerjaan dengan rajin, dan tidak bergantung kepada orang lain. Paulus ingin agar iman kepada Kristus tidak hanya terlihat saat ibadah, tetapi juga tampak dalam cara menjalani kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan ini mengingatkan bahwa keluarga adalah tempat pertama untuk mempraktikkan iman. Hidup kudus bukan hanya berarti menjauhi dosa, tetapi juga menjaga perkataan agar tidak menyakiti, bersikap sopan kepada sesama anggota keluarga, menghargai satu sama lain, serta bertanggung jawab atas tugas yang telah dipercayakan kepada kita. Ketika setiap anggota keluarga menjalankan perannya dengan setia, orang tua membimbing dengan kasih, anak-anak belajar taat dan bertanggung jawab, serta semua saling membantu tanpa harus dipaksa, maka rumah akan dipenuhi damai sejahtera. Kehidupan seperti inilah yang menjadi kesaksian bagi orang lain. Orang akan melihat bahwa keluarga yang hidup dekat dengan Tuhan bukan hanya dikenal karena rajin beribadah, tetapi juga karena kehidupan mereka yang tertib, penuh kasih, saling menghormati, dan bertanggung jawab dalam setiap hal. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu yang mengajar kami untuk hidup berkenan kepadamu setiap hari. Tolonglah kami agar selalu hidup dalam kasih, saling menghormati, dan bertanggung jawab di dalam keluarga kami. Ajarlah kami melakukan hal-hal sederhana dengan setia, sehingga rumah tangga kami menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna, Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami.